ini gue harus kalau nggak lucu gue pinter gitu kan. Ya, kalau gue nggak lucu gue pinter, kalau nggak dua-duanya gue mati di situ. Cakep, humoris, followersnya banyak, wah luar biasa. Itu nomor utama ya. Oke. Cek dulu. Masuk. Oke, ya kayaknya kita nggak perlu kenalan panjang kali lebar ya. Iya, panjang kali lebar kali tinggi. Ya. Masa sih tiap kali kita harus on board kita harus apa sih namanya? Kenalan mulu ya. Ya deh, gue temennya Alex, gue temennya Vino ya. Kenalannya nama doang ya kan. Gue punya beat nih. Gue punya beat apa ya? Jokes. Oh, jokes ala bapak-bapak, ala receh. Ala bapak-bapak. Bapak ya. Jadi jokes ya yang gue tanya itu kayak kemarin tuh, kayak misalnya ada sungai mengalir 5 meter gitu. Oh iya. Jokes. Kemudian ada jokesnya itu jokes pertanyaan gitu. Oh, jokes pertanyaan. Jokes, misalnya gini nih. Bola apa sebangsa kucing yang digemarin sama anak Indonesia? Nah, apa itu? Bola pingpong. Salah. Bola apa yang digemari? Bola apa sebangsa kucing yang digemarin sama anak Indonesia? Ya, nggak nemu deh. Ya. Bolaemon. Bolaemon boleh masuk ya. Bola sebangsa kucing kan? Iya betul Bolaemon. Ya kadang kita ngejokes itu kan biar suasana mencair ya. Iya. Apa sih lebih ice breaking kayaknya? Ice breaking, iya kan? Betul. Jokes yang kita lempar ke teman, ke anak tongkrongan biar supaya suasana mencair ya. Tapi kalau kita ngejokes itu ke lingkungan orang yang kurang tepat, nah ini terkadang juga bisa menjadi sebuah masalah. Karena mungkin ada banyak faktor juga, Alex ya. Ada banyak faktor. Iya, mungkin pertama karena salah satunya apa sih namanya? Aku lagi nggak enak hati atau lagi kurang enak hati ya kan? Iya, ada yang bilang gini, berarti kalau ngejokes itu harus mikir ya. Mereka nanya gitu. Pernah nama gue nanya gitu. Ada listener ya, ada pendengar gue ya. Pendengar gue di radio nanya, Bang, berarti ada kalau kita ngejokes, kalau kita mau ngelawak berarti harus mikir ya. Gue bilangin ya. Orang kalau mau nulis mau ngelawak itu kalau ditulis di sebuah skrip itu kita juga harus pikir gitu ya. Iya karena selain situasi. Iya betul. Ya, selain situasi. Tapi jawabannya bukan harus mikir. Maksudnya gini, kita ngelihat situasi, ya kan. Ketika kita mau ngelawak, kita mau ngejokes, tadi seperti yang lo bilang, suasana hati lagi nggak enak, gitu. Walaupun kita cuma berdua, kita mau ngejokes ini. Lu lagi gak enak hati, gua ngejokes ya kriuk juga akhirnya ya kan. Kriuk. Dan apalagi pas ketika gue semisal ya kan kurang enak hati tadi ya kan. Bisa jadi gue lagi lo ngelebar jokes apa, gue gak terima, gue marah. Ya kan? Tersinggung lebih tersinggung lah ya. Ya tersinggung. Jokes yang rawan tersinggung itu adalah jokes agama, ya betul, jokes orang tua, jokes keluarga, yang membawa pride tersendiri. Dan lebih kayaknya itu lebih yang kalau menurut gue sih sensitif ya. Sensitif. Makanya jokes yang tepi jurang. Nah tepi jurang. Padahal di komika atau di jokes sendiri tempat-tempat jokes itu ada yang namanya dark joke. Ya, kan? Betul. Yang itu tepi jurang banget, ya kan. Cuman tergantung penerimaan kita kayak gimana, ya kan. Ada yang tadi jokes agama itu kan sensitif banget lah Lex. Karena gini loh Lex, maksudnya jokes kita ngomongin sebentar ya, nggak usah panjang lebar ya, jokes agama ya kan. Nah kalau gue pribadi sih menurut gue ya, jadi gini, jokes agama tuh memang ya, agama nggak boleh buat untuk candaan atau mainan ya, karena memang ketika si komika kita sebut aja lah ya. Komika sebut aja membawakan jokes agama atau dark jokes ya. Dark joke, ya kan? Dia kan ngomong masalah agama dan sedangkan dia kan bukan ahlinya.
Ya betul. bukan pakarnya, Betul. bukan apalah pokoknya bukan ranah dia untuk berbicara sebuah agama. Dia mengulas kulitnya doang. Iya, tapi kan kalau gue ngomong sih kurang aja, kurang maksudnya, Iya betul. kurang pas lah ya. Betul. Tergantung audiens penerima juga. Iya, Ya kan. iya. Di mana saat jokes itu dianggap tepi jurang atau berbahaya atau sensitif atau ini tingkat ketersinggungannya tinggi, berarti kan lingkungannya nggak mendukung. Iya, iya. Ya kan, Iya. apalagi soal orang tua juga kan, Iya. bahwa itu, waduh, Sensitif. itu men bisa berantakan tuh, bisa meja ini dibalik-balik gitu ya, hancur sudah nanti ya. Ada mic ini melayang kan ya. Dan mic melayang. Jadi memang untuk membawakan sebuah jokes itu memang harus dipikirkan ya. Iya, dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita pasti eksekusi ya. Sebelum kita eksekusi. ya kan. Ada jokes itu memperhatikan juga ketika suasana hati. Tadi lu bilang suasana hati nggak enak. Ini lebih parah lagi ketika ya kalau kita ngejokes orang yang kita jokes itu lagi marah. itu bisa salah tempat banget ya. Betul. Bisa salah tempat banget. Jelas dilempar. Iya kan kita maksud hati menghibur. Menghibur, ya kan? betul, menghibur. Dia lagi marah-marah, udah lalu nggak usah marah-marah gitu kan. Kita ngejokes ini, orang dia lagi marah juga kan, belum reda ya kan. Ya bisa-bisa kita kena batunya juga gitu ya. Batunya kena imbasnya juga ya kan. Makanya jokes-jokes yang kadang jokes tongkrongan kalau kita bawa ke tongkrongan yang lain itu bermasalah. Ya karena kan mungkin ya pemikiran kan nggak sefrekuensi ya kan. Ya kan. Iya betul. Ya kan itu salah satu faktor juga lah, pengaruh juga lah ya. Ketika lo yang bilang tadi, ketika kita biasa ngejokes di tongkrongan kita lempar jokes ke tongkrongan orang lain. Semisal gue di sini nih berempat nih nongkrong nih di sini nih, terus gue pindah nih satu tempat ke tempat ke depan sama-sama 5 atau 4 orang, kita lempar jokes di sana, jokesnya nggak mereka terima. Iya, jadi masalah itu ya. Habis kita ya kan. Kemudian memang sih jokes itu kan lebih menunjukkan persona ya. Artinya bahwa setiap orang akan menerima profil seseorang itu apabila dia humble, bisa gabung gitu kan, apalagi ngejokes. Wah keren nih dia ngebawa suasana lebih cair gitu kan, bisa ngebawa suasana ketawa gitu kan. Itu adalah profil yang didambakan setiap orang setiap kali dia berada di tongkrongan. Ya betul. Kan? Dan mungkin bahkan justru ditunggu-tunggu ya. Ditunggu-tunggu nih orang ini bakal rame dia datang gitu kan. Tapi jokes yang tidak terkendali itu kadang ngebuat blunder buat kita gitu kan. Walaupun tadi gue bilang ini pesona yang didambakan semua orang. Iya, pesona ya. Pesona. Ya. Oke. Cewek itu paling suka orang yang bisa ngelucu gitu ya. Ngelawak ya. Ngelawak. Kemudian selain ngelawak bisa main alat musik. Ya, musik itu juga. Favorit banget ya. Ada 2 nih. Selera humor tinggi sama main musik gitu kan. Nah, selera humor tinggi itu kadang cewek memprioritaskan cowok-cowok yang bisa ngejokes gitu ya. Betul. Wah, senjata itu ya. Iya. Dan itu apa sih ya yang namanya? Mungkin juga bisa menjadi salah satu daya tarik ya. Daya tarik buat cara kita pasti menarik ya. Menarik sih ya. Karena memang cewek nyarinya itu. Iya. Cowok-cowok yang bisa ngelawak, lucu di hadapan mereka ya. Cewek ini keren, ini orang ini bisa ngelawak. Dan itu gitu kan. memang fakta loh ya. Iya, memang orang coba kasih responden deh ya, cewek-cewek gitu. Tadi jangan lupa ya tulis di kolom komentar. Tapi memang seperti itu Lex. Orang yang ngelawak itu jadi prioritas ya. Iya. Apalagi ya memang lawakannya itu lawakan yang gak garing, kemudian up to date juga ya kan. Dan apalagi sampai ngebuat kita bisa membuat si cewek itu sampai ketawa terpinggal-pinggal. Iya, ya nggak nutup kemungkinan ya itu salah satu modal mungkin ya buat cowok-cowok ngegait cewek itu. Modal dan aku ya modal. selain yang lain lah ya. Itu 20% lah mengantongin daya tarik untuk cewek-cewek bisa kita deketin gitu ya. Betul. Gue setuju sih kalau itu memang setuju. Karena memang gue sendiri ngerasa kalau kita di tongkrongan yang ada ceweknya gitu, gue ngerasa
ini gua harus kalau nggak lucu gua pinter gitu kan. Iya. Kalau gua nggak lucu gua pinter, kalau nggak dua-duanya gua mati di situ. Mati kutu. Masihnya pinter kita bisa wawasan kita luas gitu kan. Membahas suasana lah ya. Ya minimal kalau kita mau nggak mau dikatain pinter ya kita ngelucu aja udah di situ modal kita ya ngelawak aja. Di tongkrong itu kita pasti notice nih sama cewek-cewek yang ada di situ. Wah, ini suasananya nih. Bisa ngeluarin jokes gokil ya. Makanya kalau lu sendiri tipe orang yang kalau di tongkrongan suka ngeluarin jokes nggak? Iya. Suka juga ya. Apalagi khususnya di circle gue ya. Circle lo ya. Iya. Suka ngelemparin gitu ya, jokes gitu ya. Walaupun kita sering juga terkadang sampai gue tiba-tiba karena kita ada di sebuah tempat ya, maksudnya sering kita di suatu tempat di studio lah ya. Iya. Sampai kadang yang gue koprol gitu lah tiba-tiba udah sampai teman-teman terkadang ketawa sendiri. Itu slapstick ya, komedi slapstick ya, pakai apa sih komedi act ya. Tapi ini apa namanya? Dari jokes yang lo lempar itu ya, kadang ada nggak yang diulang gitu di tempat lain misalnya? Kayak tadi gua kan kadang ada materinya sering diulang kadang-kadang ya kadang-kadang karena memang untuk memancing tawa aja sih ya. Betul Ya materi yang nggak tayang di visual bisa diulang ya. Karena resiko kalau kita udah ditayang di visual, kalau mau diulang beat-beatnya gitu udah pernah. Apalagi yang kemarin sempat bukan viral juga sih yang gue lihat, jokesnya si Desta gitu ya kan, diragain sama orang. Iya, betul. Harus kan kita harus menjaga originalitas sebenarnya. Betul. Cuman kalau memang tongkrongan real life ya udah kita kan nggak ada kamera tuh. Boleh aja diulang gitu kan ya. Kalau masih lucu nggak basi ya udah terus aja lanjut. Dan gue terkadang juga sampai gini Lex, maksudnya gue juga heran juga, terkadang gue sampai sang koprol gitu, tiba-tiba koprol. Iya, cuman itu doang nggak ngomong ya. Itu jadi bahan ketawaan. Iya betul. Itu koprol bilang iya. Padahal ya cuman kayaknya receh ya, bercandaan receh ya. Nah terkadang yang membuat, kembali lagi yang tadi daya pikat pesona. Iya kan. Cewek itu dengan jokes recehnya itu Lex. Iya betul. Lo percaya nggak sih kalau seperti itu? Gue itu mau menempatkan prioritas orang lucu atau orang humor di tingkat pertama untuk cewek ngasih kategori ya. Jadi cewek itu misalnya tanyain, lu kategori cowok lu apa sih yang paling utama? Yang penting dia bisa ngelucu di hadapan gua gitu kan. Selain ya humoris ya. Humoris kemudian apa lagi ya? Terus kemudian ke fisik. Iya. Ya, fisik. Yang tinggi besar ini gitu atau gendut gitu. Coba di shaming maaf ya. Fisik lebih ke nomor 2 deh ya. Fisik lebih ke nomor 2 ya. Iya kan. Yang pertama pasti humor. Iya. Kemudian setelah fisik ya isi kantong. Itu dia. Itu walaupun nomor kesekian itu kayaknya bisa jadi nomor 1 ya. Cakep bonus lah ya. Cakep bonus ya. Iya kan, cakep nggak ada fulus. Iya, sama aja. Cakep nggak humoris. Iya, sama aja. Cakep yang cakep humoris fulusnya banyak. Wah, luar biasa. Itu nomor utama ya. Tapi boleh dong komen tipikal cowok atau cewek lu yang kayak gimana ya. Jangan lupa di kolom komentar ya kan. Yang bercandanya seperti apa atau memang yang humoris ya. Kalau yang humoris ya bercandanya seperti apa gitu ya. Oke, kayaknya kita ngobrolin humor ini berhubung kita beatnya juga beat yang harus ditulis dulu. Jadi kita nggak ada persiapan. Ya kita terima kasih sebentar ya. Kita cuma ngobrol. Kenapa kita ngobrolin tentang humor ya? Iya. Candaan ya. Iya betul. Oke. Nanti kita siapin obrolan ya. Atau kedepannya nanti kita bikin kita bikin kita bikin review visual ya untuk dikasih tahu sama
apa nih Alviners ya. Alviners ya. Kita kasih tahu bahwa makanan tradisional Pekalongan itu, makanan tradisional Pekalongan banyak tuh. Iya, wah. Itu tempatnya itu ada banyak. Lu tahu nggak? Ada pincuk, Ya, bincuk. ada Apa sih yang pakai daun-daun jati tuh? itu makanya banyak nanti versinya. Nanti kita tunjukin ya next episode ya. Pakai apa? Besek-besek. Iya besek. Semuanya daun pisang semuanya. Ada pincuk, ada apa namanya di tum. Itu nama-nama itu nanti kita bakal spill ya. Iya. Nanti Visualnya. next visualnya. Ya. Karena kita juga visual. Episode berikutnya deh ya. Oke, yuk. Ya kita pamit aja. Kita pamitan. Dari mana? Dari Sadian Kopi. Tetap dari Sadian Kopi. Ya oke dari Sadian Kopi ya. Ada gue Alex Zirman. Ada gue Pino Herian. Kita pamit dari podcast Alvin Everywhere. Bye bye.